Assalamualaikum teman-teman. Oke, kita ngobrolin masalah ini ya. Eh, saya dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang terutama dari channel YouTube saya. Pertanyaannya itu gini, bisa main speed, bisa main picking dengan cepat, itu latihan tiap harinya berapa lama, terus kemudian kira-kira bisa seperti itu sampai butuh berapa waktu lama. Oke, ya, sebelum kita bahas detail tentang itu, saya akan bahas dulu ini. Mungkin saya bahas pick dulu ya. Saya picknya ini pakai yang tebal, mungkin ukuran, sebentar ya, berapa ini, mungkin 2 mili. Awalnya saya suka pick yang tipis gitu karena lentur. Saya pikir bisa buat cepet ya. Oke, bisa buat cepet ini kalau menurut saya. Cuman untuk tone-nya itu bisa dapat dari yang pick lebih tebal. Terus gini, kita mungkin dari masing-masing mempunyai karakter yang ada yang cara pegang picknya seperti ini misalkan. Jadi gini misalkan ya, sama. Nah, saya sering pakai yang ini. Jadi yang tekanan kanannya itu kenceng. Jadi bukan. Oke, jadi saya suka yang seperti ini ya. Jadi ditekan lebih kencang. Ya, terus ada juga kan yang mainnya gini. Jadi dengan sentuhan yang kanannya itu tipis. Nah itu, ya, itu terserah nanti seleranya teman-teman. Oke. Terus kemudian tapi masing-masing apa namanya, cara picking itu ada kelemahan dan kelebihan. Kalau mungkin cara picking kayak saya gini, itu enak kalau misalkan buat pola outside picking ya. Kalau misalkan buat pola inside picking itu agak susah dengan tekanan segitu ya. Oke. Terus berapa lama untuk bisa melatih seperti ini? Saya susah juga jawabnya kayak ini. Soalnya saya dulu pernah terjebak dalam kesalahan gitu. Saya kurang paham dulu alternate picking itu yang bagaimana. Terus kemudian suatu saat ketemu teman, ternyata dia bermain alternate picking gitu. Oh, alternate picking ternyata pokoknya intinya pick selalu bergantian gitu. Jadi pengalaman saya tiap latihan gitu ya, latihan tiap hari ya, latihan tiap hari. Terus habis gitu hari ini misalkan bisa lancar, misalkan bisa ngerasa cepet, tapi besoknya kok gak bisa secepat ini ya, apa yang salah gitu. Ternyata saya tidak konsisten ya, jadi pickingnya tidak konsisten alternate gitu. Ekonomi juga enggak, padahal ekonomi juga punya aturan sendiri kan, gimana ekonomi picking. Jadi istilahnya picking ngawur lah, picking ngawur. Jadi misalkan hari Senin, oh enak, lancar, besok saya ulang lagi, ternyata hari Selasa itu nggak bisa, nggak bisa secepat itu. Terus akhirnya menyadari, oh ternyata kesalahannya di sini. Dan kemudian saya tanya ke teman, ngeri juga jawabannya. Berarti kalau misalkan saya harus mengulangi, harus disiplin ya, disiplin alternate picking kayak gitu, kira-kira saya butuh waktu berapa tahun ya? Jawab teman saya itu kira-kira 2 tahun. Wih, ngeri jawabannya, itu 2 tahun, ngeri. Menurut saya ngeri, aduh lama banget gitu. Oke. Akhirnya saya genjot tiap hari gitu ya. Saya ngerasa nggak ada 2 tahun itu
mulai ada perkembangan dan mulai disiplin gitu. Tapi di sela-selanya kita belajar alternate picking itu, kadang putus asa juga, sering putus asa sampai saya memutuskan rasanya nggak usah jadi seorang super picker. Jadi istilahnya kalau misalkan alternate picking yang bagus cepet itu kan super picker gitu ya. Saya kepingin jadi legatois saja. Jadi legatois itu yang kita fokusnya itu lebih ke tangan kiri. Jadi cepat yang dihasilkan dari tangan kiri. Dengan picking tangan kanan itu lebih sedikit ya, lebih sedikit, tapi kita mengandalkan tangan kiri. Jadi saya juga hampir putus asa dulu belajar alternate picking itu. Tapi tetap saya coba terus sampai menemukan ternyata kenyamanannya itu di sini. Jadi saya justru tidak menahan, jadi maksudnya gini, menahan tekanannya seberapa untuk menghasilkan cepat gitu, seperti itu ya. Coba bandingkan teman-teman ini ya, misalkan saya tekanan segini ya sama tekanan segini, ya. Jadi memang jadi tenaga yang dibutuhkan lebih besar ya, powernya lebih besar. Yang pertama tadi kan tenaga lebih kecil gitu ya. Saya lebih memilih yang tenaga tadi lebih besar ya. Di sela-sela belajar itu yang rasanya nggak nyampe dari yang saya inginkan. Saya belajar legato, terus belajar, jadi seperti ini yang kayak punyanya Richie Kotzen itu ya. Jadi awalnya belajar kayak gini terus. Ini untuk awal nyeri banget, jadi di daerah sini nyeri, cepet nyeri, dan suaranya pasti terganggu atasnya ini ya, terus kemudian terganggu bawahnya juga, senar bawahnya, jadi nggak bisa bersih dulu gitu. Terus kayak gitu. Terus akhirnya setelah ketemu kenyamanan dengan teknik alternate picking, dan kemudian alhamdulillah maksudnya belajar beriringan itu akhirnya bisa seimbang antara legato sama picking gitu. Terus kemudian akhirnya ketemu teknik ini. Kalau Paul Gilbert itu menggabungkan antara picking sama legato. Jadi picking legato dan gitu ya, kayak di lagu intronya Colorado Bulldog kayak gitu ya. Terus satu lagi teman-teman, saya pernah punya pengalaman di tahun 97. Itu yang paling putus asa itu belajar sweep waktu itu. Jadi belajar sweep, terutama sweep yang ini kalau sweep ini yang model gini, itu lebih cepat kita lakukan. Saya lakukan dulu lebih cepat. Soalnya kenapa? Ini kan cuma satu. Nah, terus yang susah itu untuk yang double knot, atau maksudnya satu jari memegang 3 senar langsung atau 2 senar gitu, itu susah. Jadi suaranya dulu nggak bisa bersih gitu ya, jadi suaranya masih barengan. Nah itu
hampir putus asa juga belajar sweep kayak gitu. Oke, itu sekilas pengalaman ya, istilahnya perjalanan dari saya belajar gitar itu ya. Oke, mungkin bisa teman-teman ambil hikmahnya. Jadi yang kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan, teman-teman tidak perlu melakukan. Oke, mungkin untuk bincang selanjutnya kita saya omongkan lebih banyak lagi di video berikutnya ya. Oke, simak terus di channel saya dan jangan lupa subscribe juga. Kalau misalkan teman-teman suka dan ini bermanfaat, silakan share biar bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.